Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Amir, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak lagi ngapain nih? Nggak apa-apa Pak, ini saya lagi kosong jam, tadi saya baru masuk dari kelas Wah, 12 nih. kebetulan sekali Pak. Bapak punya waktu tidak? Ada Pak, ada yang Oh, mau dibicarakan dengan saya? iya Pak, kebetulan sekali. Saya ini dari tadi mondar-mandir Pak. Cari teman untuk tempat diskusi Pak. Mm-mm. Kebetulan saya ketemu Pak Taufik di sini, jadi saya menghampiri Pak Taufik aja lah. Ya silakan Pak, kalau ada yang mau di-sharingkan ya barangkali saya juga bisa apa ya kasih hal-hal yang bisa jadi referensi gitu ya. Iya, baik. Tapi Pak Taufik punya waktu kan? Punya, siap Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya boleh curhat ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, gini Pak, saya ini merasa sedikit kesal Pak dengan kepala sekolah tadi Pak. Tuh, jadi kemarin kan waktu rapat itu kan kepala sekolah sudah menugaskan saya untuk memimpin kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Nah, saya sudah buat persiapan Pak, sudah buat jadwalnya, sudah, tapi kegiatannya ini sudah mau akan jalan Pak. Mm-mm. Nah, sekarang kepala sekolah membatalkan saya untuk memimpin kegiatan itu, Pak. Mm-mm. Wah, Bagaimana menurut Bapak? oh, apa yang salah Pak dari hal ini menurut Bapak? Ya, menurut saya sih ini kepala sekolah yang tidak konsisten dengan apa yang disampaikan begitu, Pak. Tidak konsisten Pak ya. Nah, Iya, menurut Pak. Bapak kenapa sih kepala sekolah ini tidak konsisten? Ya, begini, Pak. Sesuai dengan hasil rapat kemarin, sudah memberikan amanah kepada saya. Berarti dia dengan sendirinya ini beliau sudah memberikan kepercayaan kepada saya, Pak. Nah, Iya, iya. sekarang apa yang beliau sampaikan itu beliau cabut lagi. Nah, ini berarti kan menunjukkan kalau beliau ini tidak konsisten, Pak. Menurut Bapak apa yang perlu dilakukan untuk hal ini? Nah, itu dia Pak yang saya pikirkan nih. Kalau untuk menurut saya, bagaimana kalau kepala sekolah membiarkan saya saja untuk memimpin kegiatan ekstrakurikuler itu karena saya sudah membuat programnya, Pak. Hmm, sudah dibuat Pak ya. Nah, Iya, apa Pak. yang hal apa nih? Alternatif apa nih yang bisa Bapak lakukan agar misalnya Pak Kepala Sekolah kembali menugaskan Bapak? Iya, jadi terkait dengan program yang sudah saya susun, sudah saya buat. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada kepala sekolah bahwa ini program yang sudah saya buat, gitu. Sehingga beliau mau lagi begitu, mau lagi untuk menjadikan saya untuk memimpin program itu, Pak. Baik, dengan kondisi saat ini, apa yang ingin Bapak lakukan? Ya, terkait dengan kondisi sekarang, yang saya lakukan adalah saya terus membina anak-anak terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Karena mereka juga sangat senang dengan saya saat saya memberikan kegiatan itu, Pak. Jadi mereka sudah terbiasa dengan saya, sehingga apa yang saya terapkan di sana itu mereka lebih senang. Nah, mereka senang ini saya manfaatkan begitu, saya manfaatkan agar mereka ini betul-betul fokus dan mau mengikuti program ekstrakurikuler ini sungguh-sungguh. Nah, ini kan sudah saya lakukan. Namun saya akan terapkan walaupun kepala sekolah melarang saya begitu, Pak. Wah, menarik sekali Pak ya, luar biasa semangat Bapak ya kalau saya lihat di sini. Strategi atau langkah apa gitu yang Bapak lakukan untuk membina anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga Bapak dan anak-anak ini kalau saya lihat nih begitu sangat dekat gitu, bermitra gitu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi anak-anak ini kan sangat dekat dengan saya. Jadi yang saya lakukan agar mereka itu mau mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, yang program yang sudah saya buat tadi saya terapkan. Gitu.
saya terapkan, walaupun kepala sekolah melarang saya ini, gitu. Tapi di sisi lain saya juga takut nih Pak, jangan sampai saat saya menerapkan, terus kepala sekolahnya menjadi marah lagi kepada saya, gitu. Tapi kepada anak-anak ini, mereka maunya itu saya yang harus memberikan, begitu. Sehingga saya harus tetap menerapkannya. Saya melakukan latihan secara rutin sesuai dengan program yang sudah saya buat, begitu. Nah, ini Pak, yang jadi kendala ini saya takut jangan sampai kepala sekolah marah lagi, Pak. Baik Pak, untuk hal ini ya yang mungkin jadi permasalahan dengan Bapak ya, Iya, apa Pak. yang perlu dilakukan tetapi belum Bapak lakukan? Iya, baik. Nah, ini juga yang saya pikirkan ini, Pak. Yang perlu saya lakukan yaitu bagaimana kalau program yang saya buat ini saya ajukan ke kepala sekolah, kemudian saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa ini anak-anak ini senang dengan saya. Anak-anak ini maunya saya yang akan memimpin program kegiatan ekstrakurikuler. Namun ini belum saya lakukan, Pak. Saya belum lakukan karena saya takut. Saya takut menyampaikan. Kemudian yang sangat saya sayangkan ini pada anak-anak, Pak. Mereka ini antusias sekali, Pak. Mereka ini maunya saya mendampingi mereka terus. Karena kalau guru lain yang melatih mereka, katanya mereka tidak terbiasa. Mereka nanti apa ya, tidak mengikutinya sungguh-sungguh begitu. Nah, ini juga kan saya sangat khawatir jangan sampai saat kepala sekolah sudah tidak mau lagi saya yang memimpin. Nah, sehingga anak-anak ini anak-anak tidak mau lagi fokus dengan program-program yang sudah saya buat jadwalnya. Begitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Memang sepertinya Pak Amir ini dengan anak-anak sudah memiliki kedekatan emosional yang dekat gitu ya, Pak. Iya, Apa Pak. langkah yang nyata yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ini? Nah, ini langkah yang akan saya lakukan ini, Pak. Uh, saya akan tetap melatih mereka. Saya tetap melatih mereka. Namun di sisi lain, saya ingin kepala sekolah itu jangan dulu tahu begitu, jangan dulu tahu. Tapi supaya agar anak-anak ini mau terus untuk apa ya, mau terus untuk mengikuti kegiatan ini, gitu. Saya tidak mau mereka ini pesimis karena saya sudah diganti. Nah, sehingga mereka ini saya ingin mereka ini mereka ikut terus begitu. Namun di sisi lain, saya juga akan mengajak guru yang lain, Pak. Saya mengajak guru yang lain yang tadi ya sudah ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menggantikan saya akan mengajaknya gitu. Supaya kenapa? Kalau seandainya kepala sekolah itu melarang saya, nah ini guru ini kan sudah bersama saya nih, mungkin anak-anak bisa melihatnya, kemudian anak-anak bisa terbiasa dengan guru tersebut, sehingga anak-anak tidak merasa pesimis lagi, walaupun saya tidak memimpin mereka, tapi anak-anak mau mengikuti apa yang akan diarahkan oleh yang baru ini, Pak, guru yang mengganti saya ini, Pak. Mungkin itu langkah-langkahnya, Pak. Luar biasa Pak ya, sangat menarik sekali ya proses kaderisasi yang ingin Bapak rencanakan ya. Nah, tadi Bapak ingin melibatkan guru ya. Siapa saja gitu, bisa termasuk guru atau yang lain pihak yang Bapak hubungi atau yang ingin Bapak libatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? Iya, baik. Saya akan menghubungi rekan guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menggantikan saya, gitu. Tapi dalam hal ini saya secara diam-diam, Pak. Saya tidak mau kalau kepala sekolah itu mengetahuinya, Pak. Nah, saya tidak mau kepala sekolah itu tahu kalau saya ini masih bersama siswa ini. Nah, tujuan saya itu saya libatkan guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah ini agar dilihat oleh siswa dan siswa itu tidak merasa takut walaupun saya tidak lagi melatih mereka begitu. Tapi harapan saya ingin juga melatih mereka, Pak. Gitu, Pak. Namun di sisi lain, Pak, kalau seandainya guru ini memimpin mereka, nah
program yang saya buat tadi Pak, jangan sampai dirubah lagi Pak. Karena menurut saya program ini merupakan program unggulan yang sudah saya buat. Gitu. Saya sudah susun sebaik mungkin dan anak-anak juga sudah terbiasa dengan program yang saya lakukan ini Pak. Nah, apabila diganti oleh guru yang lain, dia akan merubah lagi programnya. Nah, ini juga Pak nanti pengaruhnya kepada anak-anak Pak. Begitu Pak. Wah, menarik nih ya, Bapak memang sudah mendesain programnya ya. Menurut Iya Pak. Bapak, dari program yang sudah Bapak buat gitu, yang Bapak desain, apa yang terpenting agar Bapak dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dibuat dalam kegiatan ekstrakurikuler Bapak? Iya. Jadi begini Pak, kegiatan ekstrakurikuler ini menurut saya sangat penting ya. Karena ini menarik minat siswa dalam menumbuhkan minat dan bakatnya. Kemudian kita juga terapkan ini Pak untuk siswa ini bagaimana bisa tampil untuk mempresentasikan karya-karyanya yang sudah dibuat ini Pak di hadapan orang tuanya, agar orang tuanya juga bisa mengetahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anak juga dapat menampilkan karya mereka itu di hadapan umum tanpa rasa takut. Mereka juga berani, gitu. Mereka juga mau mengekspresikan diri mereka. Nah, dari program-program yang saya buat tadi, Pak, saya harapkan siswa saya itu mampu begitu ya. Siswa saya itu mampu untuk memberikan, menunjukkan minat dan bakat mereka itu terkait dengan apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka tunjukkan, sehingga kedepannya mereka ini bisa terbiasa begitu. Mereka bisa terbiasa, mereka bisa mampu tampil di hadapan umum begitu tanpa rasa takut, memiliki percaya diri yang kuat, kemudian karakter-karakter mereka itu bisa mereka tunjukkan dengan baik begitu. Nah, itu program-program yang sudah saya muat seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Pak ya. Dari program-program yang Bapak sudah buat ini, saya melihat ada nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan sudah diimplementasikan terhadap psikologis perkembangan jiwa dari si anak. Baik, melalui program-program yang telah Bapak buat tadi, apa yang menjadi tujuan yang ingin Bapak capai, dan saat ini Bapak sudah berada di posisi mana nih? Iya, baik. Jadi dari program-program yang saya buat ini Pak, yang ingin saya capai itu bagaimana siswa saya ini betul-betul dapat menerapkan program ekstrakurikuler yang sudah kita sepakati di sekolah Pak. Begitu. Jadi bagaimana siswa-siswa saya itu yang akan mengikuti program ekstrakurikuler betul-betul mereka itu dapat menerapkannya, betul-betul mereka tuh menjiwai begitu, memiliki program-program ekstrakurikuler itu dapat mereka tanamkan bukan cuma saja di sekolah Pak, tapi juga di rumah, di masyarakat. Nah, program-program inilah yang nanti akan menjadi program unggulan di sekolah gitu. Nah, di saat ini posisi saya ini masih pokoknya kalau di posisi angka itu saya masih di angka 6 Pak, kalau di posisi angka Pak. Oke, luar biasa ya. Saya melihat Bapak secara alamiah ya merefleksi diri Bapak sendiri. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang perlu Bapak lakukan untuk bisa lebih maju, khususnya dalam program ekstrakurikuler yang Bapak lakukan? Iya. Nah, itu Pak yang ingin saya berbagi dengan Bapak ini terkait dengan capaian yang ingin saya lakukan Pak. Nah, terkait dengan pimpinan saya Pak, kepala sekolah ini kan sudah menggantikan saya nih Pak. Namun program-program yang saya harapkan dari apa yang sudah saya buat ini Pak, nah ini saya inginkan itu bagaimana sekolah itu bisa berkembang terkait dengan program ekstrakurikuler yang akan diterapkan. Nah, karena ini juga nanti akan dipresentasikan di hadapan orang tua murid, Pak. Sehingga
program ini juga akan menjadi program unggulan di sekolah, begitu. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini akan menjadikan program unggulan, begitu Pak. Oke Pak, dengan ulasan Bapak yang sangat menarik dan saya juga sudah mendengar strateginya. Menurut Bapak ini, kalau dari Bapak sendiri, kapan Bapak akan memulai langkah tersebut? Nah, baik Pak, ini saya akan lakukan secepatnya Pak. Mungkin dalam minggu-minggu besok ini Pak, saya akan melakukannya untuk menerapkannya apa yang ingin saya lakukan tadi terkait dengan program-program saya Pak. Tapi di sisi lain saya masih ragu Pak, apakah kepala sekolah masih mau Pak untuk menjadikan saya memimpin program itu Pak? Oke, jadi terkait dengan keraguan Bapak ya, mungkin bisa saya katakan itu salah satu kekhawatiran dan hambatan Pak ya. Iya, Bagaimana tindakan Bapak terhadap kekhawatiran yang Bapak rasakan? iya. Jadi saat ini, jadi yang saya lakukan untuk menghilangkan kekhawatiran saya, mungkin saya bisa ketemu langsung dengan kepala sekolah Pak untuk memberikan program yang sudah saya buat. Kemudian saya juga akan menjelaskan begitu Pak kepada kepala sekolah terkait dengan kesiapan siswa-siswa saya terkait dengan program yang sudah saya buat. Kemudian saya juga sampaikan Pak bahwa siswa saya itu lebih senang, gitu, cenderung lebih senang saya sebagai pemimpin di kegiatan ekstrakurikuler, gitu Pak. Jadi siswa juga merasa pesimis kalau seandainya guru lain yang memimpin karena mereka tidak terbiasa dengan guru lain. Nah, seperti itu Pak. Baik, sangat menarik. Apa yang uh, Bapak akan lakukan untuk memulai hubungan ini, komunikasi ini dengan pimpinan atau kepala sekolah? Iya, baik. Mungkin saya memanggil guru yang tadi yang digantikan oleh kepala sekolah. Kemudian saya minta bantu sama dia untuk sama-sama ke kepala sekolah. Dan saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bersama dengan guru tersebut. Lalu saya akan menjelaskan kepada kepala sekolah terkait dengan program yang sudah saya buat dan akan didengarkan juga oleh guru yang bersangkutan, Pak. Begitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak nih sudah apa nih ya, mengajak rekan-rekan yang ada di sekitarnya ya untuk berkolaborasi dan komunikasi aktif ya. Nah, komunikasi aktif dan partisipasi aktif rekan-rekan ya untuk memulai langkah baru dan komunikasi yang baru untuk kegiatan program-program di ekstrakurikuler Bapak. Iya, Nah, Pak. berikutnya ya Pak, apakah tindakan Bapak ini akan membawa Bapak pada tujuan Bapak yang sebenarnya? Iya, tindakan saya yang saya lakukan ini agar kepala sekolah melihat dan mendengar langsung apa yang saya sampaikan. Kemudian kepala sekolah juga bisa membaca program saya. Nah, mungkin dengan adanya itu akan membuat kepala sekolah mempertimbangkan kembali terkait dengan program yang sudah saya buat dan akan diperkuat juga oleh rekan yang tadi yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menambahkan bahwa siswanya itu lebih cenderung ke saya daripada ke dia, sehingga saya inginkan itu program itu dapat diserahkan lagi kepada saya oleh kepala sekolah sehingga tujuan dari program yang saya buat itu bisa tercapai, begitu Pak. Wah, ini menarik sekali, luar biasa Pak Amiruddin ya. Saya melihat di sini dari apa hal yang sudah Bapak lakukan, program-program yang sudah dilakukan, didesain di kegiatan ekstrakurikuler Bapak, Bapak adalah orang yang sangat optimis Pak ya. Bapak orang yang sangat yakin dan bisa gitu
membawa anak-anak melalui kegiatan ekstrakurikuler ini ke dalam nilai-nilai ya, pendalaman nilai-nilai karakter yang luar biasa. Dan saya yakin itu Bapak pasti bisa untuk melakukannya. Nah, jadi dengan melibatkan ya beberapa teman guru untuk berkomunikasi dengan pimpinan, saya yakin, nah ini pasti akan menemukan solusi dan jalan yang terbaik untuk program-program yang sudah Bapak lakukan. Semangat Bapak ya, tetap terus berjuang ya, karena memang guru ini memang punya banyak kausalitas ya, sebab akibat. Terkadang kita memang harus menjalani beberapa peranan di samping satu peranan utama kita dalam proses belajar mengajar. Mungkin kita juga diberi tugas untuk peranan-peranan lainnya. Tetap semangat Bapak ya. Pak, Terima kasih, ada Pak. lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Pak Taufik sudah menyediakan waktu kepada saya, Pak. Dan saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang pertanyaan-pertanyaan yang Pak Taufik sampaikan kepada saya, sehingga saya sudah merasa lega, Pak. Artinya saya sudah bisa berpikir bahwa ternyata saya sudah bisa memberikan jawaban pertanyaan saya masalah saya tadi itu sudah terpecahkan sendiri begitu, Pak. Saya sudah merasa lega, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan secepatnya akan menghubungi kepala sekolah dengan kebijakan yang akan saya lakukan. Nah, itu adalah langkah-langkah saya untuk bagaimana kepala sekolah bisa memberikan tanggung jawab itu kepada saya kembali, karena saya sudah betul-betul merancang programnya, Pak, sehingga saya tidak ingin kalau kepala sekolah itu dialihkan ke orang lain untuk memimpin program itu, Pak. Saya sudah merasa lega, sudah merasa senang, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Oke. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses langkahnya ke depan, Pak. Ya, kita doakan dan tetap jaga kesehatan. Amin. Ini terima kasih, Pak. Bel baru berbunyi, Pak. Saya juga harus masuk ke kelas lagi. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi nanti sharing lagi ya. Jika ada waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, luar biasa nih ya. Pak Taufik Hidayat dengan Pak Amiruddin Wabula, luar biasa untuk konsep coaching dilakukan sudah berjalan dengan baik. Dari alur tirta yang diwujudkan kelihatan, mulai dari ada tujuan yang diharapkan tercapai oleh Pak Amiruddin, sudah dicapai dengan sendirinya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Pak Taufik Hidayat. Tidak hanya tujuan yang tercapai, juga cara mengidentifikasi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang pemantiknya itu luar biasa. Pertanyaan terperinci, sudah ada pertanyaan muncul sesuatu dari apa yang didengarkan oleh Pak Taufik Hidayat menjadi pertanyaan. Gitu. Jadi Pak Taufik Hidayat memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang didengarkan oleh Pak Amiruddin Wabula. Gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Merupakan pertanyaan yang terbuka. Kemudian juga ada rencana juga yang disampaikan juga Pak Amiruddin Wabula juga mengungkapkan rencana, dan itu tergali dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Taufik. Kemudian juga ada tanggung jawab gitu ya, aksi yang akan dilakukan oleh Pak Amiruddin Wabula. Saja juga sini nampak kali lekat kali kemitraan, salah satu prinsip dari coaching ya gitu Pak ya. Kemitraan terjalin. Kelihatan bahwasanya Pak Amiruddin Wabula itu nyaman berada pada sisi coaching ini gitu. Nyaman, kemudian prinsip coachingnya dilakukan dengan baik, alur tipnya juga kelihatan. Itu pun dari saya sebagai observer untuk malam hari ini melihat atau memantau sesi coaching yang dilakukan oleh Pak Amiruddin Wabula dengan Pak Taufik Hidayat. Saja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Halo, assalamualaikum Pak Fajar. Apa kabar nih? Waalaikumsalam Pak Taufik. Alhamdulillah baik. Pak Taufik gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini beberapa hari ini situasi cuaca sedikit mendung Pak ya di daerah kita Pak ya. Itulah makanya jaga kesehatan. Apalagi rumah saya jauh dari sekolah nih Pak.
piginya dari sekolah itu nanti kering, tiba nanti tengah jalan hujan, kering lagi, hujan lagi. Nah, ini harus pandai-pandai lah kita nih Pak, jaga kesehatan. Ini apa cerita nih datang pagi-pagi gini? Apa masalah? Aduh, ini Pak Fajar ini saya mau sharing aja sama Pak Fajar nih kan. Mungkin saya bisa dapat apalah ya apalah informasi atau mungkin juga sebagai alternatif solusi gitu kan. Apalagi Pak Fajar ini kan lebih berpengalaman ya, lebih senior dari saya nih, udah menjadi guru gitu kan. Dan pernah pula nih menjadi guru berprestasi di provinsi di Pak ya. Jadi penasaran. Begini Pak. Mungkin Bapak tahu lah ya, pasca COVID-19 ini ada hal yang berbeda ya. Kalau istilah kementerian itu seperti learning loss gitu ya. Nah, kalau yang saya rasakan, kenapa ya Pak ya, kok saya dulu tuh sama anak-anak sebelum COVID-19 tuh apa ya, minat antusias mereka tuh luar biasa gitu loh Pak ya dalam kegiatan belajar. Tapi kalau setelah COVID-19 ini anak-anak sekarang ini yang udah luring ini ya, kok nggak seperti dulu lagi gitu Pak semangatnya. Nah, ini yang kayak dulu cemana nih, biar tahu kita membahasnya nih kan, siswa yang dulu tuh yang gimana menurut Pak Taufik ini? Yang dulu itu sebelum COVID-19 mereka itu apa ya, yang pertama lebih bersemangat. Nah, kemudian apa ya, ketika kita kasih petunjuk gitu untuk melakukan sesuatu, baik tugas gitu kan, mereka tuh apa gitu, antusias gitu. Nah, tingkat apa ya, kerajinan mereka dalam mengerjakan tugas itu pun boleh saya katakan Pak 80% sebelum COVID-19. Nah, jadi kalau sekarang ini Pak sepertinya mereka 50-50 gitu dalam menyelesaikan aktivitas mereka sebagai pelajar gitu Pak. Baik, nah Pak Taufik, pertemuan kita, pembicaraan kita pagi hari ini, Pak Taufik itu apa yang Pak Taufik harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya mengharapkan ya mungkin Bapak bisa ngasih apa ya, entah rumus jitu-nya gitu atau tips-tips gitu ya, gimana nih anak-anak ini motivasi semangatnya tumbuh lagi, dan kira-kira apa ya, metode atau model apa gitu ya yang mungkin bisa saya terapkan ya untuk mengembalikan gairah apa ya seperti sebelum COVID-19 gitu, gairah siswanya gitu. Baik, Pak Taufik sendiri sudah pernah mencoba model pembelajaran apa saja? Ya kalau selama ini kan memang saya interaktif sebelum COVID-19 tuh Pak kan udah buat macam-macam gitu dalam pengembangan media pembelajaran gitu kan. Nah cuman terakhir ini saya sudah mengarah ke buat PBL gitu. Nah di situ nih anak-anak nih kok langkah-langkah PBL-nya ini kok mereka kurang antusias gitu Pak. Kurang antusias. Nah, menurut Pak Taufik itu kurang antusiasnya di mana? Saya nggak mengerti. Saya juga pernah gitu Pak ya, bercerita sharing dengan beberapa teman guru kita gitu. Dan memang sebagian dari teman-teman guru kita itu juga mengatakan seperti itu gitu kan. Bahwasanya minat dan anak-anak ini sangat kurang, antusiasmenya itu kurang gitu. Nah kalau menurut tanggapan mereka, dan ini juga mungkin salah satu hipotesis saya, anak-anak ini sudah terbiasa gitu dengan model yang praktis, karena dulu kan sekolahnya daring gitu, tidak dikontrol gitu, sehingga ya kurang tidak seenergik antusias anak-anak sebelum COVID-19 Pak. Baik, nah jadi Pak Taufik itu sudah melaksanakan TBL? Sudah Pak, sudah saya berusaha untuk buat, justru antusiasmenya ini yang berkurang gitu, saya nggak ngerti juga gitu kan. Baik, nah kalau boleh tahu itu materinya tentang apa Pak Taufik bawakan? Nah kemarin Pak kan di kelas 10 tuh kan, sejarah peminatan, saya berusaha untuk bagaimana mereka melakukan materi penelitian sejarah Pak. Nah jadi ada beberapa objek penelitian sejarah yang saya tugaskan secara berkelompok Pak. Baik, sudah melakukan materi tentang penelitian sejarah Pak ya. Nah itu sudah, Pak. Jadi
materinya itu kan Bapak bawakan tentang materi penelitian sejarah. Nah, Bapak dalam hal penelitian sejarah tadi, masalah yang Bapak angkat itu apa, Pak? Masalah yang saya angkat kan ada tahapan-tahapan. Dalam penelitian sejarah itu kan tahapannya itu kan harus jelas. Yang pertama heuristik. Nah, heuristik itu pengumpulan sumber. Nah, yang kedua itu adalah interpretasi data. Nah, jadi setelah sumber-sumber dikumpulkan, maka diinterpretasi. Setelah interpretasi, diverifikasi. Nah, mana sumber-sumber dan yang bisa dimasukkan atau tidak untuk menjadi referensi. Nah, dalam heuristik tadi, mereka bisa saja melakukan sumber-sumber dari literatur, perpustakaan, atau langsung melakukan wawancara. Karena memang dalam sumber itu ada dua, Pak, sumber primer dan sumber sekunder. Nah, jadi permasalahannya saya sudah memberikan penugasan di tingkat tahapan heuristik. Nah, jadi apa ya? Ya paling hanya sekitar 50% gitu yang berhasil mengumpulkan data. Nah, jadi sementara masih ada beberapa tahapan lagi, heuristik, interpretasi, verifikasi, dan nanti akhirnya nih Pak adalah historiografi. Nah, dari penelitian itu mereka menghasilkan satu tulisan sejarah. Nah, ini baru masih tahap di heuristik, Pak. Nih mereka nih belum memenuhi semua nih gitu pencarian sumber datanya. Ini dong Pak yang bikin saya jadi gelisah nih gitu, baru di tahap ini gitu. Baik, nah ini sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Taufik dari tahapan melakukan penelitian sejarah tadi Pak ya. Nah, itu kita kembali lagi Pak, masalah yang mau diteliti anak-anak itu masalah apa ini Pak? Supaya semakin jelas anak-anak kita jadinya kerjanya saya gitu. Pak. Ya, apa aja tuh Pak? Iya Pak, saya bagikan itu sekitar ada 4 kelompok Pak ya. Nah, ada satu kelompok yang saya bagi untuk membahas tentang sejarah Tugu Kota Binjai. Kemudian sejarah berdirinya stasiun kereta api Kota Binjai. Kemudian sejarah Masjid Lama, yaitu Masjid Raya Kota Binjai yang di dekat Pajak Tafib. Nah, kemudian Kota Tua Kota Binjai. Jadi 4 ini Pak gitu kan. Jadi inilah gitu baru tahap heuristik, tapi mereka nih masih kurang antusias. Jadi objek Pak ya, objek situs sejarah gitu. Baik Pak, dari keempat objek situs sejarah tadi, mana yang paling tinggi keaktifan siswanya Pak? Nah, itu saya lihat yang sudah lumayan itu tentang situs stasiun kereta api gitu. Baik, nah dari yang Bapak identifikasi, mengapa itu lebih menarik dibandingkan yang lainnya? Nah, yang pertama satu ya dari situ lokasi geografis sekolah saya itu ya, sekolah kami itu yang paling dekat gitu. Nah, yang paling dekat walaupun juga hampir dekat juga dengan stasiun dengan Tugu ya, Tugu Kota Binjai. Nah, yang kedua ya akses mudah. Kemudian di situ mereka juga mungkin lebih banyak mendapatkan informasi, misalnya untuk melakukan wawancara, mungkin dengan entah pegawai stasiun atau kepala stasiun. Nah, kemudian dari sisi kalau mau lihat dari segi aspek historis ornamen, mungkin sumbernya lebih banyak. Itu Pak. Baik, nah ini dia Pak. Menurut Bapak, apakah ada objek sejarah yang mirip-mirip nih dengan stasiun kereta api tadi Pak? Ya, kalau objek sejarah yang mirip banyak Pak, tetapi kan di luar Kota Binjai Pak, yang mirip dengan stasiun kereta api gitu. Nah, yang khusus di Kota Binjai Pak? Yang Kota Binjai paling yang bukan mirip sih ya, karena berbeda ya. Apa Kota Binjai, Kota Tua Binjai ya, yang sekarang itu memang aksesnya mudah ke sana ya. Yang jadi itu kalau malam tuh jadi tempat pasar kagetnya Kota Binjai. Nah, itulah Kota Tua yang ruko-rukonya. Itu Pak.
bagaimana tingkat keaktifan siswa di situ Pak, di Kota Tua Binjai tadi Pak? Tingkat kota Binjai tadi siswa datang sudah ke situ foto-foto, tetapi permasalahannya sumber wawancara itu mereka tidak temukan informan yang berkompeten. Jadi ada perbedaan dengan stasiun kereta api karena memang mungkin di situ ada petugas Pak kan. Jadi mereka berasa bertanggung jawab nih gitu kan. Nah, jadi kalau di situ kan di kawasan Kota Tua itu kan ya kawasan umum gitu kan. Nah, memang mungkin bisa saja mereka mewawancarai orang, tapi belum tentu orang itu informannya gitu kan punya wawasan untuk menjawabnya, punya kompetensi untuk menjawabnya. Jadi sama saja ya tidak bisa melakukan wawancara Pak. Baik, nah selain dari wawancara ada nggak metodenya Pak untuk mendapatkan informasi? Ya studi literasi aja Pak. Nah misalnya tentang kita ambil sejarah atau teori kota. Terus yang kedua, ambil sumber beberapa foto gitu Pak ya. Tapi memang dalam sumber sejarah ini keterbatasannya ya memang akses sumber gitu ya. Nah, memang ada sih beberapa foto ya. Saya juga ikut nih bantu nih ngasih data ya, data awal gitu, data basic. Ini loh pasar kaget Binjai yang dulu tuh jadi Kota Tua. Awalnya dulu wilayah Kota Binjai ini di sini gitu kan. Saya beri informasi juga gitu kan. Tetapi kan memang itu tadi proses heuristik ini untuk sampai ke interpretasi ini kan setidaknya harus bisa menggabungkan beberapa sumber data Pak. Baik, nah itu tadi Pak Taufik sudah membandingkan dua objek sejarah Pak ya. Nah dari perbandingan tadi Pak Taufik ada nggak bisa mengambil kesimpulan supaya siswa kita ini bisa menjadi lebih aktif Pak? Ya kesimpulannya memang pertama masalah akses gitu, tetapi ada suatu kekhawatiran gitu kan. Ini yang saya katakan tadi di awal tuh antusias gitu. Maksudnya begini kan, melakukan penelitian itu kan memang tidak mudah. Tidak mudah dalam artian di sini kan penelitian yang sesungguhnya itu kan menunjukkan pada proses Pak gitu. Nah, semangatnya ini gitu. Saya sudah berusaha memberikan petunjuk bla 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 gitu kan. Tapi kok semangat mereka nih apa gitu. Jadi mereka tuh anak sebelum Covid dengan sesudah Covid itu beda gitu. Mereka seolah-olah ya hidupnya itu sudah cukup gitu melalui handphone gitu. Jadi mungkin kata sekarang tuh mager gitu, malas gerak gitu Pak Fajar. Baik, nah itu tadi ada saya catat kata kunci yang dari Pak Taufik itu ada kata handphone. Nah, ada nggak Pak Taufik itu sudah memberi instruksi ke peserta didik kita, ke siswa kita mencari informasi ataupun dari sumber dari berbagai referensi gitu? Ada nggak siswa kita melakukan itu Pak? Ada Pak. Oke, nah itu tapi itu tadi kalau referensi sudah dilakukan, tapi cross check data di lapangan, nah itu juga dilakukan supaya jadi informasi sejarah itu tidak hanya di masa lalu, nanti ada komparasi kekinian gitu. Karena memang fungsi belajar sejarah itu kausalitas masa lalu ke masa kini, itu yang ingin dicari Pak Fajar gitu. Baik Pak. Nah referensinya itu mereka ambil dari mana saja Pak? Ya kalau referensi secara literatur tertulis ya saya persilakan, boleh dari buku cetak gitu kan, buku referensi maksud saya. Kemudian silakan juga boleh mengambil dari Google Internet gitu kan. Nah ya saya beri kesempatan, boleh dari mana aja boleh, yang penting kita jangan jadi plagiator, sumber harus ditulis. Baik, nah selain dari media cetak ada nggak Bapak ambil dari referensi dari yang lainnya? Ya itu kan media cetak, kemudian media online ya, itu yang saya maksud media cetak juga media online. Terus apalagi ya foto ya. Nah saya juga mengajarkan kepada mereka ini foto jangan cuma dilihat keindahannya atau situasinya aja. Apa yang kamu pikirkan dari foto ini? Nah, termasuk foto Tempo dulu ya yang berkaitan dengan historis. Nah coba tuliskan
Nah, tuliskan apa yang kamu pikirkan tentang foto ini, tuliskan gitu. Jadi menjadi narasi gitu. Jadi narasi itu boleh aja bisa jadi hipotesis atau analisis dalam sejarah. Itu juga sudah saya lakukan. Tapi itu tadi Pak, mereka juga terkadang kurang kreatif ini Pak gitu untuk membuat narasi ini gitu. Oke, nah menurut Pak Taufik nih, selain dari media cetak tadi, media online tadi, nah Pak Taufik bilang tadi itu kurang kreatif gitu. Nah, menurut Pak Taufik, ada nggak media sarana yang lainnya yang bisa dijadikan siswa sebagai bahan referensi mereka, sehingga mereka bisa menuangkan berbagai informasi dari apa yang dilihat dan didengarnya tadi? Gimana ya Pak ya, sebenarnya kalau menurut saya sih Pak ya kalau sumber referensi di zaman sekarang ini kan melimpah Pak gitu, melimpah dalam artian ya secara teks kita bisa dapatkan gitu, tapi yang apa ya, yang sumber real kekiniannya gitu ya, seperti ke lapangan itu ya setidaknya mungkin bisa menemukan orang-orang yang berkompeten untuk mendapatkan wawancara dan tulisan secara narasi. Itu Pak yang mereka nih sepertinya apa ya, agak kurang antusias gitu Pak. Nah, menurut Pak Taufik sendiri, bagaimana cara Pak Taufik ini supaya anak-anak tuh mau menuliskannya tadi gitu? Jadi Pak Taufik udah kendalanya itu kan masalah menuliskan nih. Ada nggak menurut Pak Taufik itu cara jitu ataupun langkah yang bisa Pak Taufik lakukan supaya bisa memancing anak-anak itu mau menulis Pak? Nah, jadi kalau mau menulis Pak, memang apa ya, kalau saya lihat ya, mereka ini harus fokus gitu. Mereka tuh harus bisa dulu memerdekakan pikiran mereka gitu. Karena memang yang saya lihat lah, yang saya amati nih ya sebagai seorang guru secara psikologi ini, ya saya memang tidak tahu apa secara detail gitu kan. Nah, yang mereka pikirkan gitu. Tapi ya kalau saya lihat tuh kadang-kadang mereka tuh ya seperti ada hal lain yang dipikirkan gitu. Jadi terkadang kurang fokus gitu. Jadi gimana mau menulis Pak kalau pikirannya belum merdeka gitu. Merdeka dalam artian tuh plong, fokus gitu Pak Fajar. Oh gitu ya. Nah, menurut Pak Taufik tadi kan itu masalahnya ketidakfokusan siswa, ya Pak ya? Nah, jadi ya, menurut Pak Taufik sendiri, apakah Pak Taufik itu ada membuat suatu media-media supaya bisa mempermudah si siswa kita untuk fokus nih Pak? Iya Pak, saya sudah lakukan itu Pak ya sebelum COVID-19 gitu kan. Anak-anak apa ya, saya buat untuk melakukan video dokumenter, liputan gitu. Nah, siswa sebelum COVID-19 tuh alhamdulillah bagus Pak gitu kan. Mereka tuh semangatnya luar biasa gitu. Dan terkadang sudah di luar jam sekolah, mereka syuting di luar, mereka kontak saya gitu. Kontak saya menanyakan, Pak bagaimana begini-begini. Nah oke, silakan begini-begini. Nah ketika ketemu di sekolah, mereka laporkan hasil tugas mereka, itu bagus dan bikin kita tuh seneng gitu Pak gitu. Oke, ini luar biasa nih Pak Taufik. Nah menurut Pak Taufik itu udah Pak Taufik kerjakan nggak buat yang apa tadi, video dokumenter ya? Setelah COVID? Iya, yang setelah COVID ini mereka buat video dokumenter juga ya? Nah jadi begini Pak, saya pun terkadang ini kalau saya kasih tugas video dokumenter ini berhasil atau tidak gitu. Makanya saya mulai dulu Pak dengan penelitian sejarah, karena penelitian sejarah itu kan ada proposal kecil dulu yang harus mereka kerjakan. Nah itu sudah mereka selesaikan. Setelah proposalnya jadi, oke, sekarang realnya kalian harus ke lapangan. Nah karena hasilnya adalah historiografi gitu kan, histori sejarah grafi tulisan. Nah saya minta tulisan dulu kan gitu kan. Nah sembari dengan itu Pak, saya juga berusaha untuk menampilkan database saya sebelum COVID-19. Nah, bukan video yang saya buat pun gitu, tapi video yang sudah kakak dan abang mereka buat. Ini loh hasil abang dan kakakmu gitu. Ya mereka lihat gitu, mereka serius lihat, tapi kok kreatifnya kok malah menurun gitu. Kesannya seperti itu Pak Fajar. Gitu ya Pak ya. Ini masalah kreativitas anak-anak kita jadinya Pak ya. Nah, menurut Pak Taufik, kreativitas yang bagaimana yang Bapak inginkan dari anak-anak kita? Ya, saya mau Pak bahwasanya ya kreativitasnya itu ya
ya standar aja Pak. Standar dalam artian ya misalnya bagaimana mengolah informasi sejarah, tetap menggunakan IT. Terus yang kedua sekarang kan memang kita ya juga galakkan ya bagaimana siswa itu mampu untuk menulis. Nah, jadi sebenarnya balik yang kesederhana. Jadi kreatif itu sebenarnya bukan harus yang wah begitu gitu, yang sederhana dengan antusias tinggi. Nah, mengenai masalah tulisan gitu kan. Nah, bukan bagaimana bentuk tulisan itu gitu, tetapi apa isi tulisan itu, dan kalau dalam sejarah itu apa interpretasi mereka terhadap situs A, terhadap situs B gitu. Nah, interpretasi mereka itu menunjukkan bahwasanya mereka memahami sejarah di masa kekinian gitu. Nah, jadi kalau hanya sumber silakan gitu, sumber secara teori atau penelitian atau referensi sejarah yang ada silakan itu dijadikan sebagai data pokok gitu kan. Tetapi apa yang mereka bisa interpretasikan gitu. Walaupun itu hanya interpretasi opini, tapi itu setidaknya harus mengiringi program tulisan-tulisan mereka di masa kekinian. Itu Pak yang sebenarnya yang saya harapkan, dan itulah sebenarnya ya antusias dan kreatifnya Pak gitu. Baik, nah Pak Taufik sendiri apa yang udah Pak Taufik kerjakan nih supaya bisa anak-anak kita melakukan interpretasi tadi Pak? Ya itu tadi Pak kan menunjukkan media-media yang sudah ada gitu kan. Ya aktif terus gitu Pak kan, atau juga saya sering memberikan contoh tulisan. Nah, kalau tulisan sejarahnya seperti ini gitu kan. Yang disebut historiografi itu seperti ini gitu. Nah, historiografi itu terbagi dalam beberapa sesi. Misalnya historiografi Hindu-Buddha, historiografi Islam, historiografi kolonial, historiografi modern. Nah, jadi kalian misalnya ke stasiun kereta api, berarti kalian sudut pandangnya harus nengok dari historiografi kolonial, karena stasiun kereta api itu merupakan tinggalan dari kolonialisme. Nah, jadi dari sudut pandang itu Pak, saya berharap gitu mereka juga punya sudut pandang historiografi kolonial di masa kolonial, terus apa yang bisa diambil ke masa lalu. Itu yang saya harapkan. Misalnya contoh gitu kan, ya mungkin dari Binjai ke Medan itu sangat dekat kalau naik kereta api gitu. Tapi selama ini mereka naik kereta api itu sadar nggak gitu bahwasanya stasiun yang mereka pijak ataupun tinggalan rel kereta api itu juga merupakan warisan dari masa kolonialisme, yang mereka juga rasakan sampai zaman sekarang gitu. Jadi pemahaman itu Pak yang sebenarnya yang sangat kita harapkan kekiniannya. Baik, terima kasih Pak Taufik nih. Nah, menurut Pak Taufik, apa yang Bapak bisa simpulkan nih dari pertemuan kita pada siang hari ini untuk meningkatkan kreativitas siswa yang sudah Bapak sebutkan tadi itu gitu? Iya, baik Pak. Pertama saya harus beri hipotesis dulu Pak ya sebelumnya ya, atau jawaban sementara ya. Jadi belum menjadi tesis tapi hipotesis. Saya menganggap memang ada sesuatu hal ya, apa yang sudah saya alami secara empiris sebelum COVID, pasca COVID kan begitu. Nah, yang saya alami secara empiris itu yang pertama adalah ada sesuatu hal yang menjadi kebudayaan gitu, kebudayaan yang hilang dalam dunia pendidikan kita, dalam dunia sekolah kita, dan itu terputus gitu. Kalau istilah Menteri Pendidikan itu mungkin yang disebut dengan learning loss gitu. Tetapi saya juga masih mempertanyakan, makanya saya katakan hipotesis. Nah, kenapa learning loss itu begitu cepat gitu? Bagi saya COVID itu tidaklah terlalu lama gitu. Tetapi kenapa pengaruhnya begitu besar? Nah, itu hipotesis yang pertama gitu. Hipotesis yang kedua, apakah dalam tanda kutip permasalahan yang saya sebut tadi mager gitu, malas gerak gitu, itu juga berpengaruh karena memang ketergantungan terhadap gadget gitu. Nah, jadi ya mungkin solusinya adalah kita juga memang sebagai guru harus kreatif. Apa yang dekat dengan siswa saat ini, apa yang dekat bagi anak-anak saat ini, mungkin kita bisa
munculkan hal-hal yang baru, yang kreatif, yang mereka sukai gitu. Nah itu tadi balik lagi ke masa kekinian gitu. Memang ya ada hipotesis juga gitu kan, bahwasanya COVID-19 mempercepat revolusi 4.0, 5.0. Nah apa ya, penggunaan device-device, gadget, laptop dan lain sebagainya. Ya hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip daring itu, walaupun kita katakan COVID-19 sudah tidak seperti dulu lagi, tapi itu masih dipraktekkan gitu ya. Ya jadi ya mungkin saya berpikiran kalau saya memberikan materi penelitian sejarah, mungkin penelitian itu juga bisa dibarengi dengan istilah penelitian historis secara virtual. Nah itu juga sangat menarik gitu kan. Nah jadi kita tinggal compare aja nih gitu kan. Kalau kita mau lihat posisi kota tua, kota Binjai ini loh di tahun 1809 sekian. Nah kita ambil lagi situasi baik foto atau video sampai ke compare sekarang, dan itu mungkin bisa secara praktis kita tampilkan dalam satu ruang. Nah saya berpikiran seperti itu Pak Fajar. Luar biasa sekali nih Pak Taufik ini ya. Mantap sekali ini menurut saya apa yang akan dilakukan oleh Pak Taufik nanti. Nah, Pak Taufik ini ada lagi nggak yang mau ditingkatkan dari anak-anak kita? Ya saya berharap gitu Pak ya, gimana gitu ya, saya juga sebagai guru nih ya, saya juga punya mitra gini nih, apalagi tadi saya berharap gagasan-gagasan tadi gitu kan, mungkin Pak Fajar dengan banyak pengalamannya ini nanti bisa membantu saya nih kan, mungkin dari segi IT gimana nih kira-kira nanti bisa bikin penelitian virtual atau sajian virtual yang lebih menarik gitu, yang lebih praktis gitu, sehingga anak-anak merasa dekat dengan dirinya, praktis, dan mungkin dengan cara seperti itu anak-anak lebih mudah memahami dan semangatnya naik lagi. Baik, terima kasih Pak Taufik, ini luar biasa sekali nih diskusi dengan Pak Taufik pada siang hari ini. Aduh, sayangnya ini Pak Taufik nih waktu juga yang harus memisahkan kita Pak, dia udah mau masuk pula, saya mengajar lagi nih Pak. Tapi Pak Taufik ini keren sekali nih, itu patut Pak Taufik kerjakan. Ini kalau menurut saya ini Pak yang luar biasa Pak. Saya pun juga terima kasih sekali kan. Ya tadi memang saya ada off 2 jam Pak kan. Ini kan. Iya. Jadi Pak Taufik nggak masuk tadi ya? Iya Pak ya. Oke, baik Pak, mungkin ini sangat membuka wawasan kita nih Pak ya dalam diskusi pada siang hari ini. Saya senang sekali nih Pak Taufik datang di sesi ini ya, di jam ini sama saya. Namun Pak, inilah 5 menit lagi saya harus masuk kelas ini Pak. Mungkin kita lanjutkan lagi nanti Pak, pembicaraan kita nanti Pak ya. Baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik ya. Ya, terima kasih Pak Taufik dan Pak Fajar, luar biasa sekali. Saya sangat memberikan approach yang sangat luar biasa ya. Dari awal saya amati tadi terjadi perbincangan yang berpotensi untuk menggali potensi yang ada dalam psikoci. Baik, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Taufik, yaitu menurunnya minat belajar anak-anak setelah pandemi COVID-19. Nah, di mana saya sangat mengapresiasi luar biasa sekali ya, di mana Pak Fajar sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara runtut lah begitu, untuk memberikan atau menggali terus permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan oleh Pak Taufik. Nah, di sana coach ya terus memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mengetahui titik permasalahan dari coach, yaitu Taufik. Nah, pertanyaan itu sebagai upaya untuk memberi solusi begitu, memberi solusi kepada si coach
agar si coach ini bisa mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya gitu. Jadi terjadi umpan balik begitu. Jadi umpan balik yang seakan-akan bahwa si coach dan coach ini merasakan apa yang dialami oleh si coach, merasakan apa yang dialami oleh si coach. Gitu. Nah, kembali lagi kepada si coach, ya, dengan adanya pertanyaan yang diberikan oleh coach, membuat si coach ini dengan leluasa begitu ya, dengan leluasa memberikan penjelasan-penjelasan yang panjang lebar begitu. Jadi penjelasan-penjelasan itu sudah memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran. Seakan-akan itu solusi dari apa yang menjadi kendala pada si coach gitu. Jadi si coach ini memberikan penjelasan yang sungguh panjang lebar, dan di sana dari penjelasan itu dengan sendirinya sudah memberikan solusi, memberikan suatu titik yang lebih mencerahkan dari apa yang dialami, sehingga tanpa sadar bahwa si coach ini sudah menemukan sendiri masalah-masalah yang dianggap terbebani dalam pikirannya. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari coach itu dijawab dengan apa ya? Dengan lancar gitu ya, lancar tanpa ada hambatan gitu. Seakan-akan masalah dari si coach ini dapat dipecahkan tanpa ada hambatan. Jadi setiap masukan-masukan, setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si coach membuat si coach ini merasa nyaman, gitu. Merasa nyaman, mengeluarkan ya, memberikan apa yang ada dalam benaknya itu, sehingga menjadi apa ya, menjadi plong begitu ya. Setelah dikeluarkan begitu, mulai terbiasa begitu, jadi seakan-akan bebas tanpa ada hambatan lagi. Jadi sehingga tanpa sadar ya, apa yang dihadapi oleh si coach tadi sudah menjadi solusi yang dapat terpecahkan. Jadi luar biasa sekali, karena kalau kita lihat dari definisi coaching sendiri, yaitu sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach sendiri memfasilitasi peningkatan atas performa kerja atau pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Nah, sehingga si coach sendiri merasa nyaman, gitu, merasa nyaman dengan adanya proses coaching dari coach. Nah, begitu, sehingga proses coaching ini bisa membantu Pak Taufik ya, membantu Pak Taufik untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan sendirinya masalah itu dapat terpecahkan. Dengan sendirinya masalah itu dapat dimudahkan. Nah, dari hasil proses coaching tadi ya, saya melihat perjalanan prosesnya sudah lancar, sudah bagus sekali ya. Alurnya sangat tertata rapi begitu. Jadi bertahap sampai akhirnya Pak Taufik sebagai coach sendiri merasa nyaman ya, tidak terbebani lagi, sehingga apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan sudah tidak ada lagi masalah, sehingga Pak Fajar sendiri merasa merasa senang begitu ya, merasa senang karena apa yang dilakukan oleh Pak Fajar ini sudah memberikan yang terbaik buat Pak Taufik ya, sehingga Pak Taufik juga merasa nyaman. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya ya, sebagai pemantau pada proses coaching antara Pak Fajar dengan Pak Taufik. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Pak Fajar dan Pak Taufik lakukan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama kepada rekan-rekan guru kita di sekolah. Terima kasih Pak Fajar dan Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Amir. Saya akan merefleksi hasil coaching yang telah saya lakukan ya. Yang pertama, apakah ya proses coaching itu sudah berjalan dengan baik ya, percakapannya ya, saya merujuk kepada Tirta ya. Jadi sudah muncul secara runtut dan jelas pemberian pertanyaan yang berbobot sehingga arah
potensi coach untuk menggali si coach itu sudah semakin terarah. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan kembali ya? Yang kemudian adalah penggunaan bahasa gitu ya. Bahasa yang tentunya lebih jelas gitu kan. Nah, jadi artinya apa di sini? Hal ini untuk menjadi lebih menarik pastinya kan. Jadi mempermudah si coach untuk menggali potensi dirinya sendiri dan memberikan goal, tujuan atau arahan dari dirinya sendiri, dari diri si coach. Apa yang perlu dilakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh? Ya, kalau di sini menurut saya adalah mencoba memfokuskan diri, mengikuti serta menikmati topik percakapan yang dibahas. Nah, jadi tantangan bagi seorang coach adalah fokus kepada apa yang menjadi hal tema yang dibicarakan oleh si coach. Nah, jadi karena apa? Kalau seorang coach tidak fokus kepada si coach, ya maka si coach itu tidak akan mampu menggiring potensi dari seorang coach. Apa hal yang perlu dilakukan ya untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya tentu saja adalah seperti kata pepatah, lancar kaji karena diulang, yaitu terus melatih untuk berkomunikasi dengan baik dan fokus kepada topik bahasan, karena memang pada saat coaching, nah tentu saja tema-tema yang akan diberikan oleh para coach atau si coach itu tentu saja sangat beragam. Nah, jadi hasil refleksi saya adalah dengan latihan coaching ini memberikan kemudahan bagi kita untuk membantu seluruh pelaku pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan berdasarkan dengan kompetensi atau inisiasi coach dari coach itu sendiri. Kemudian yang saya rasakan pada saat di coaching ya, nah ketika saya menjadi coach, saya merasa menikmati karena tanpa terasa coach membawa dan menuntun saya untuk mengekspor diri sendiri, menggali potensi saya sendiri, sehingga saya mampu ya menentukan langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi adalah suatu keterampilan bagi seorang coach ya, terus untuk menggali, dan coach itu menjadi merasa nyaman gitu. Jadi ketika saya menjadi seorang yang di coach, kenyamanan itu tumbuh sehingga mengalir seperti air, dan akhirnya memang coaching adalah bagian dari sahabat mitra setiap orang. Terima kasih.